Halo, selamat pagi untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan memaparkan rangkuman semua materi, khususnya mata kuliah analisis lingkungan bangunan kelas B sebagai tugas akhir untuk UAS. Sebelum saya memaparkan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Justina Roslani Nona Elsa, NIM 2019 520030 dari Politeknik Sipil. Baik, kita langsung saja mulai materinya. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penentuan kriteria wajib AMDAL. Saat ini, Indonesia menggunakan atau menerapkan penapisan satu langkah dengan menggunakan daftar kegiatan. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL/UPL sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. Penyusunan AMDAL menggunakan pedoman penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH Nomor 8 Tahun 2006. Kewenangan penilaian didasarkan oleh Permen LH Nomor 5 Tahun 2008. Yang berikutnya, manfaat dan kegunaan AMDAL. Manfaat AMDAL agar dampak negatif atau kegiatan dapat dihindari atau diperkecil, sedangkan dampak positif dikembangkan secara optimal. Kegunaan AMDAL antara lain: 1. Menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. 2. Sebagai dokumen penting yang digunakan dalam pengendalian bila terjadi pertentangan antara pemilik dengan masyarakat atau proyek lain. 3. Sebagai informasi atau pembanding bagi proyek lain. 4. Sebagai informasi kondisi lingkungan suatu tempat. 5. Sebagai informasi atau pembanding saat pemantauan lingkungan. 6. Bahan masukan untuk mempelajari alternatif. Dan 7. Sebagai salah satu bahan bagi pemegang keputusan. Prosedur AMDAL mencakup 4 kegiatan yang melibatkan pemrakarsa, masyarakat sekitar, dinas KLH, pemerintah daerah, dan pihak yang memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup. Keempat kegiatan tersebut adalah: yang pertama, proses penapisan wajib AMDAL. Yang kedua, proses pengumuman dan konsultasi kepada masyarakat sekitar lokasi atau daerah yang terkena dampak. 3. Penyusunan dan penilaian kerangka aduan analisis dampak lingkungan atau KANDAL. Dan 4. Penyusunan dan penilaian ANDAL. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL. Proses penapisan atau seleksi kegiatan wajib AMDAL merupakan kegiatan paling awal. Investor atau pemrakarsa proyek mengajukan izin untuk melakukan usaha di lokasi tertentu. Seterusnya akan dinilai kelayakan dan segi AMDAL. Berikutnya tentang Green Growth, a New Model for Sustainable Development in Asia. SDGs merupakan kelanjutan Millennium Development Goals yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Green Growth atau pertumbuhan ekonomi hijau. Pertumbuhan hijau merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan, dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global. Yang berikutnya materi tentang Permen LH Nomor 5 Tahun 2012. Usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi: 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam yang terbaharui maupun yang tak terbaharui. 3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. 4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. 5.
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya atau perlindungan cagar budaya. 6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad training. 7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. 8. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Berikutnya, lampiran Permen LH nomor 5 tahun 2012. Lampiran 1. Daftar jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Lampiran 2. Bagian alir tata cara penapisan untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan atau kegiatan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Lampiran 3. Daftar kawasan lindung. Lampiran 4. Kriteria penapisan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam daftar jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk dapat ditetapkan sebagai jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang kelima, ringkasan informasi awal atau rencana usaha dan atau kegiatan akan dilakukan penapisan. Berikutnya membahas tentang materi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Penyebab terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan menurut Barros dan J.M. Johnston yaitu 1. Kegiatan-kegiatan industri, 2. Kegiatan pertambangan, 3. Kegiatan transportasi, dan 4. Kegiatan pertanian. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu 1. Pemanasan global, 2. Hujan asam, dan 3. Lubang ozon. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan dengan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Konsep pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development menitik beratkan pada hubungan antara pengembangan atau pembangunan dan permasalahan lingkungan dalam pembangunan tersebut dan mengarahkan adanya perubahan secara politik dan ekonomi secara lokal, nasional, dan global untuk meredam permasalahan tersebut. Materi berikutnya tentang kota yang berketahanan. Proses Jakarta menuju kota berketahanan. Seperti dilaporkan Jakarta Berketahanan bahwa tujuan dari kerangka ketahanan kota CRF adalah untuk membongkar dan memahami kompleksitas kota yang berkontribusi terhadap ketahanan. Umumnya, kota-kota di dunia menghadapi tekanan dan guncangan yang meliputi beberapa faktor dalam proses pembangunan secara sosial, politik, ekonomi, maupun budaya dan teknologi. Dalam kehidupan sosial sehari-hari di perkotaan, umumnya gejala menyangkut guncangan dan tekanan tidak dapat terelakkan. Guncangan di sini mengacu kepada faktor alam seperti bencana yang langsung bersifat hancurkan. Materi berikutnya tentang analisis, peranan, dasar, dan konsep probabilitas. Probabilitas pertama kali dikenal oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat pada abad ke-17 melalui permainan dadu. Manfaat probabilitas. Probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam angka pecahan antara 0 sampai 1 atau dalam bentuk persentase. Peranan probabilitas. Pembuatan model analisis matematis simulasi komputer banyak didasarkan atas asumsi yang dalam kondisi ideal model kuantitatif mungkin bisa mendekati atau jauh dari kondisi sebenarnya. Berikutnya, etika lingkungan. Antroposentris adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Etika hanya berlaku pada manusia. Etika bersifat 1. Instrumentalistik, 2. egoistik. Sekian hasil video tentang pemaparan rangkuman materi mata kuliah analisis lingkungan bangunan kelas B.